akan saya kasih tahu teman-teman. Kalau dari pihak Kristen terutama apologet atau pendeta, kalau tidak membahas penyaliban, kebangkitan, juru selamat, jalan kebenaran, firman menjadi manusia, kalau tidak itu yang dibahas, mereka tidak bisa dakwah, mati kutu, macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, selamat berjumpa di channel Milugah Official. Saya kali ini akan menayangkan sebuah video yang menarik, yaitu perbedaan antara dakwah Kristen dan dakwah Islam. Mana kira-kira menurut teman-teman dakwahnya tidak pernah lari kemana-mana, yang dibahas hanya itu-itu saja? Apakah dakwah Kristen atau dakwah Islam? Terlebih dahulu kita tayangkan video dakwah pendeta Esra Soru. Mari kita tonton dan kita dengarkan baik-baik bagaimana dakwahnya dan apa yang dibahas. Kalau begitu sebenarnya penyaliban Yesus itu kehendak Allah atau kehendak iblis? Kehendak dua-duanya. Hanya karena iblis tidak mau tahu, dia nggak tahu, dia punya tujuannya jahat, yaitu membinasakan Yesus. Nah, dia tidak tahu bahwa ternyata ketika dia mau membinasakan Yesus, ternyata kematian Yesus malah menjadi jalan penebusan. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama-sama, sudah kita lihat bagaimana menurut teman-teman yang dikemukakan oleh pendeta Esra Soru. Jadi teman-teman yang bisa menilai sendiri. Sekarang kita coba dengarkan dakwah dari pihak Islam, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Kita dengarkan baik-baik. Yang disebutkan langsung dalam Al-Quran tahajud misalnya. Mulai sekarang bangun tahajud, bangun malam mbak. Alhamdulillah. Bahkan ketika Allah menyebutkan tahajud, itu diberikan keistimewaannya langsung. Kata Allah, tidaklah seorang menunaikan tahajud kecuali aku berikan 4 hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi anda khusyuk sehusu apapun, 5 waktu khusyuk sampai nangis, ya sampai macam-macam, tetap nggak akan dapat 4 ini kalau nggak tahajud. Ya, buka Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad, dan dari sebagian malam bangun tahajud. Aku nggak tuntut semua malamnya, kata Allah, bangun dulu sebagian malam. Ingat ya, ada lailah, saya menerangkan. Kalau lail itu waktunya, lailah keistimewaannya. Jadi kalau sudah pakai tak itu sifat. Kalau menunjuk waktu, lailah sifat di malam itu yang istimewa, beda dengan malam lainnya. Makanya ketika Allah menyebutkan malam Al-Qadar itu pakai tak. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, pakai tak. Wa ma adraka Lailatul Qadar, pakai tak. Kalau nggak pakai tak, itu aja malam, setiap malam juga. Baik teman-teman, telah kita saksikan pendakwah senior, yaitu pendeta Esra Soru dan juga Ustadz Adi Hidayat. Kemudian yang kedua, yaitu di sini ada Elia Miron dari Kristen. Yuk kita dengarkan bagaimana tentang dakwah yang dikedepankan oleh Elia Miron. Bagaimana mungkin firman Allah itu jadi manusia? Bagaimana mungkin apa yang mau jadi kedondong pun apa masalah? Kamu percaya nggak firman Allah menjadi buku? Mereka bisa percaya firman Allah jadi buku. Apa bedanya kita percaya firman Allah jadi manusia? Apa hanya dalam Yesus yang bisa mengenal Allah? Nah, kalau saya berdiam diri seperti ini, lalu saya tidak berbicara, apakah kamu mengenal saya? Tidak. Tapi Anda mengenal nama
masa Elia, saya dulu 1 tahun, saya seorang apologi. Itu Anda kenal saya melalui apa? Melalui firman saya yang jadi suara di telinga. Maka manusia mengenal Bapa yang tak kelihatan melalui firman-Nya yang jadi manusia. Maka benarlah sabda Tuhan Yesus yang berkata dalam Yohanes 14:6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus memberitahu, Akulah firman-Nya Sang Bapa yang menyatakan Bapa yang tak kelihatan itu kepadamu agar kamu mengenal siapa Bapa itu. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menolak anak, kamu menolak Bapa. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, dia akan kusangkal di hadapan. Wow, keren teman-teman. Sudah kita dengarkan, yaitu apa yang dibahas oleh Elia Miron. Sekarang dari pihak Islam, yaitu Ustadz Abdul Somad. Bagaimana dakwahnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Baca Quran itu zikir, sholat itu zikir, tasbih itu zikir, sholawat itu zikir, istighfar itu zikir. Kalau belum datang mungkin kurang banyak. Siapkan cawannya, siapkan gelasnya, Allah akan menurunkan airnya. Gelas itu hati kita, air itu adalah ketenangan dari Allah. Kalau belum datang mungkin bukan Allah tidak tunaikan janji, karena Allah maha menunaikan janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Tapi mungkin cawan kita masih kotor, kita bersihkan hati, kita mohon kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, Allah pasti akan menolong dia. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Wow, mantap teman-teman. Pendeta Esra Soru, Ustadz Adi Hidayat, Elia Miron, Ustadz Abdul Somad telah kita dengarkan, telah kita saksikan bagaimana menurut penilaian teman-teman semua tentang dakwah mereka. Nah, ini yang terakhir, kita jangan banyak-banyak ya, cukup dari Kristen 3 orang, dari Islam 3 orang. Yaitu di sini ada dari pihak Kristen, tidak saya sebutkan namanya, yang penting kita dengarkan dakwahnya. Bagaimana coba? Lewat inkarnasi itu, yaitu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Wudhu itu yang harus dibasuh, wudhu. Ringkas saja, Anda tidak usah sibuk. Wudhu itu yang pertama adalah niat. Niatnya waktu membasuh wajah. Waktu membasuh wajah dengan air yang mengendang di tangan, asalkan air sudah mengendang di tangan, itu sudah sah. Tidak harus mengguyur, tidak harus sampai air yang banyak. Yang penting air mengendang di tangan, dikatakan membasuh. Waktu kita membasuh muka, niatnya. Niatnya pakai bahasa Indramayu juga boleh. Ingsun niat wudhu, sama. Oke teman-teman, selesailah sudah. Telah kita dengarkan baik-baik 3 orang pendakwah dari Kristen dan 3 orang pendakwah dari Islam. Telah kita saksikan bagaimana menurut teman-teman, dari pihak manakah dakwahnya yang bikin membosankan. Yang dibahas itu saja, tidak ada yang lain. Yang mana kira-kira yang bisa kita mengerti, yang bisa kita pahami dakwahnya. Nah, akan saya kasih tahu teman-teman, kalau dari pihak Kristen terutama apologet atau pendeta, kalau tidak membahas penyaliban, kebangkitan, juru selamat, jalan kebenaran, firman menjadi manusia, kalau tidak itu yang dibahas, mereka tidak bisa dakwah, mati kutu, macet. Tidak akan bisa dakwah, mungkin berhenti. Makanya di setiap video itu saja yang dibahas. Mungkin sekarang kan sudah terbukti, teman-teman yang menilai sendiri bagaimana dakwah mereka. Seandainya tidak membahas yang tadi saya sebutkan, tidak bisa dakwah mereka. Mati kutu. Kalau istilah bahasa Sunda manyit, begini nih. Dakwah mereka ini seperti napak kebo. Kerbau sedang diikat, tapaknya di situ saja. Jadi tidak bisa lari kemana-mana. Itulah dakwah mereka. Tapi Islam banyak yang dibahas. Kenapa? Karena
ibadah mereka itu tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya, dan tidak ada perintahnya dari Allah. Tidak ada ajarannya dari Nabi atau dari Rasul, dan tidak ada perintah dari Tuhan yang disembahnya. Tidak ada. Tapi Islam ada perintah dari Allah, ada pengajar yang diutus Allah, ada tuntunannya di dalam ibadah. Itu Islam. Sesuai tertera, sesuai termaktub di dalam Al-Quran dan juga di sunnah-sunnah Rasul atau hadis-hadis Rasulullah SAW banyak. Yang kalau masalah Tuhan atau Allah tidak usah diungkit-ungkit, itu harga mati, di garis bawahi, tinggal kita bagaimana ibadah kepada Allah supaya ibadah kita diterima. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarangnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin firman Allah itu jadi manusia? Kamu percaya nggak firman Allah menjadi